Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana evakuasi korban bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini, kita telah terhubung bersama reporter TVRI Tika Aziz langsung dari Jawa Timur. Selamat siang Tika. Tika, bisa diinformasikan kepada kami bagaimana proses evakuasi korban yang masih terus dilakukan sampai dengan saat ini? Tika. Ya, baik Fahmi dan juga saudara, saat ini memang proses evakuasi dari korban ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qazini, Buduran, Sidoarjo masih terus dilakukan. Sebagaimana bisa Anda lihat di belakang saya, Fahmi dan juga saudara, memang masih banyak sekali petugas yang berupaya untuk melakukan proses evakuasi, dan bisa Anda lihat juga bahwa di belakang saya ini ada alat berat yang sebetulnya sudah disiagakan untuk proses evakuasi korban dan juga mengangkat reruntuhan. Namun demikian alat berat ini saat ini masih dihindari, penggunaan alat berat ini masih dihindari karena memang khawatir reruntuhan justru akan menimpa korban yang masih tertimbun bangunan. Dan tadi pagi kami juga mendapatkan informasi bahwa ada 7 orang dari santri yang tertimbun bangunan terdeteksi dan bisa berkomunikasi dengan tim petugas gabungan. Kemudian proses evakuasi itu juga dilakukan untuk menyelamatkan 7 orang yang masih bisa berkomunikasi itu tadi. Namun demikian, ketika proses evakuasi tadi berlangsung, terjadi pergeseran reruntuhan, kemudian ini menjadi hambatan tersendiri dalam proses evakuasi tersebut. Namun demikian, kini di siang hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Dan terkait dengan jumlah korban yang kini sudah berhasil dievakuasi, ada 104 korban luka-luka yang tersebar di 3 rumah sakit, yaitu di RSUD Sidoarjo, kemudian juga Rumah Sakit Siti Hajar dan juga Rumah Sakit Delta Surya. Sementara juga ada 2 orang yang kini terinformasikan meninggal dunia. Dan sampai dengan siang ini kami juga mendapatkan informasi sekitar 309 santri juga sudah dijemput oleh para wali santri untuk kembali ke kediaman masing-masing. Sementara itu tadi kami juga ketika menggali informasi di posko DVI Polda Jatim, kami mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 43 orang yang masih terlaporkan hilang. Dan terkait dengan orang-orang atau para santri yang saat ini masih belum teridentifikasi keberadaannya atau dilaporkan hilang, para wali santri juga saat ini masih menantikan kepastian kabar terkait dengan bagaimana kondisi anak-anak mereka. Dapat kami laporkan juga orang tua ini kebanyakan mereka menantikan sejak kemarin, namun saat ini juga masih belum mendapatkan kepastian. Namun demikian, petugas gabungan masih terus mengupayakan proses evakuasi dan memastikan keselamatan para korban menjadi hal yang paling utama. Dan memang terkait dengan bantuan yang diberikan kepada para korban ini, dapat kami informasikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur, memastikan bahwa bantuan untuk para korban yang dirawat di rumah sakit non pemerintah akan ditanggung, tepatnya adalah di Rumah Sakit Siti Hajar dan juga Rumah Sakit Delta Surya, sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu korban yang dirawat di RSUD Sidoarjo, pengobatannya, penyembuhannya nanti akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan saudara, dapat kami laporkan pula dari informasi yang kami dapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa memang robohnya bangunan musola 4 lantai ini terjadi karena memang dalam proses pembangunan ada kondisi pondasi yang itu tidak kuat, sehingga memang ketika kejadian tersebut terjadi, yaitu runtuhnya bangunan, proses pengecoran sedang terjadi di lantai 4, namun demikian pondasi tidak mampu menahan sehingga bangunan ambruk dan menimpa para santri yang sedang melakukan sholat asar. Demikian Fahmi dan juga saudara yang dapat kami laporkan, proses evakuasi masih terus dilanjutkan dan tentu saja keselamatan para korban menjadi yang paling utama di proses evakuasi ini. Kembali ke studio, Fahmi. Baik, terima kasih Tika, selamat kembali bertugas.